Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru bi masyiatillah la haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat yang paling indah dalam 1 tahun penuh ini kita dapat merasakan kenikmatan dikabulnya satu doa kita kepada dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yakni adalah disampaikannya kita di bulan Ramadan. Dari beberapa bulan lalu kita memunajatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Sudah berkali-kali kita inginkan, berharap banget ya, sampai minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan di bulan suci Ramadan. Jadi sekarang kita udah dalam penyampaian tersebut. Kita sampai di bulan suci Ramadan. Ini tanda yang luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan doa kita, telah mengijabah doa kita sampai kita sekarang ada di bulan suci Ramadan. Masih dalam keadaan nikmat iman dan Islam kita melekat erat ya, sampai kita merasakan indahnya bulan suci Ramadan di awal-awal ini dengan kenikmatan kita berpuasa. Niatan kita semoga apa yang ada, apa yang telah dilewati, apa yang akan kita lewati, terutama di bulan yang penuh barokah ini, Allah senantiasa menerima dan pastinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak mendapatkan mahabbah dari cinta dan kerinduan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu orang terbaik, manusia pilihan, makhluk utama. Semoga dengan kita senantiasa menjaga salawat kita terutama di bulan suci Ramadan, di dalam kelipatan-kelipatan setiap kebaikan. Jangan lupa kita juga harus memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita melantunkan atau mendawamkan terus memperbanyak zikir-zikir kita, Allah senantiasa menjadikan kita umatnya yang terbaik, umatnya yang akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang ada sekarang ini di bulan yang agung ini bukan sekedar kita menahan diri dari lapar dan dahaga. Lebih dari itu, kita harus menahan dari berbagai macam perilaku yang akan merusak kualitas puasa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulud dur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya seorang hamba. Allah nggak butuh lapar dan dahaganya kita kalau kita nggak bisa ninggalin perilaku-perilaku yang buruk. Kemarin kita terus banget berharap agar kita sampai di bulan mulia. Dipanjangkan oleh Allah umur kita, dikasih kita kesempatan hadir di dalamnya. Namun kalau kita mengabaikan,
kita ngeremehin, kita malah nganggurin, ya, mengabaikan artinya cuek. Ada waktu-waktu mustajab, ada timing-timing yang padat, lekat dengan keberkahan, kita nggak mau ambil kesempatan itu. Itu adalah satu tanda kesialan. Itu adalah satu tanda kemalapetakaan. Bahwa seorang hamba dikasih kesempatan istimewa, hadiah terbaik, dia tidak mau ambil dan diterima. Jadi percuma. Doa kita yang selama ini diijabah, malah sebaliknya akan menjadi pukulan balik untuk kita kelak yaumul akhirah. Isinya apa? Penyesalan. Ini jangan sampai, nauzubillah min dzalik. Salah satu bahaya lisan, Rasulullah SAW bersabda, wa hal yaktubun nasu bin nari ala wujuhim illa hasaid alsinatahum. Tidaklah manusia tersungkur di neraka melainkan karena hasil daripada terpleset lisannya, dari lisan mereka. Jadi orang tuh bisa ke azab gara-gara masalah lisan kita. Nauzubillah min dzalik. Ada kualitas yang luar biasa rusak sebab hal yang remeh. Apa tuh? Puasa kita yang agung ini, yang pahalanya betul-betul hanya Allah yang dapat menilainya, rusak gara-gara urusan remeh temeh, yaitu urusan duniawi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kayaknya nggak pantas kalau ada emas rusak gara-gara laler yang kita masukin. Kalau ada berlian yang pengen kita dapat rusak gara-gara kotoran satu biji sawi yang kita hadirkan. Itu kayaknya nggak pantas. Maka dari itu kita disuruh oleh Allah untuk menjaganya agar kualitas puasa kita betul-betul memiliki derajat yang agung dan mulia. Di sana karena tidak bolehnya kita berkata-kata, ya, yang menyia-nyiakan hasil dari ibadah puasa tersebut, maka latihan kita lebih banyak apa? Lebih banyak disuruh diam. Kalau mau ngomong yang manfaat, yang baik, dan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Akhirnya pada sia-sia. Yang biasanya paling banyak ngoceh di hari-hari sebelumnya, ya mungkin karena dia kenyang kali, atau karena dia lagi kelaparan. Ini bulan bukan cuma disuruh nahan lapar sama dahaga, tapi lisan kita juga disuruh tahan dari kesia-siaan. Itu tarbiyahnya. Jangan gampang kita cuap-cuap yang kagak ada gunanya. Tahan dikit. Lagi puasa ini, setiap huruf dan kalimat yang keluar dari lisan seorang shaimin itu luar biasa kalau mengandung kebaikan. Tapi dia juga menjadi malapetaka ketika ada hal-hal yang mengelabui dengan jebakan-jebakan kesia-siaan. Ya, pengen bercanda kelebihan, dikit lagi pengen buka, nanggung banget nih. Akhirnya berkata yang tidak baik dan tidak elok. Terutama di hari yang luar biasa agung. Ini jatuhnya masih di hari kedua ini, di hari Jumat yang luar biasa. Ya, di samping ada kelipatan bulan suci Ramadan, kita mendapatkan Sayyidul Ayyam yang ada di mana? Di dalamnya. Makanya kudu benar-benar banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin zikir, apalagi membaca Al-Quranul Karim. Yang kemarin-kemarin biasa-biasa aja, coba dah. Sekarang lempengin dikit. Juga puasa salah satunya melatih kesabaran kita. Paham ya, orang kalau lagi kurang tenaga kan sebetulnya Allah kurangin tuh apa? Potensi marahnya dia. Dikurangin tuh. Supaya apa? Supaya bisa punya muhasabahnya lebih dalam lagi. Tenaga dikurangin, nafsu dikurangin, iman dikontrol, terkontrol. Nah, takwa yang dikedepankan. Takut banget sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pengen banget dapat derajat. Nah, ini salah satunya adalah kiat kita untuk menjaga nilai-nilai kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, fa in syaba ahaduhun ahada au qatalahu falyakul inni shaim. Ya. Jika ada orang datang mencaci maki misalnya, atau mengajaknya bertengkar, apa yang lazim dikatakan? Rasul mengajarkan apa? Hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Qul anna shaim. Katakan, sorry ya, kita bukan masalah jago-jagoan, ini lagi puasa. Ya, jangan begaduh, jangan bertengkar yang sia-sia, gitu. Makanya banyak orang yang memanipulasi situasi Ramadan ini dengan berbuat jahat. Ya, misalnya penjajah, ya, misalnya kezaliman. Ini seringkali terjadi di bulan suci Ramadan. Dia pikir orang Islam gak bisa marah. Kebalik, bro. Kalau kaitannya sama perjuangan, ya, agama, diuber sama orang Islam. Kenapa? Karena ada kelipatan istimewa dari sebuah nikmatnya perjuangan. Mereka hanya mengetahui kulitnya doang nih. Kalau orang Islam cenderung lebih sabar di bulan suci Ramadan. Karena banyak tuntunan dia untuk menahan amarahnya. Begitu, dapat bocoran cuma di kulit doang, dia nggak tahu kedalamannya. Makanya bulan suci Ramadan seringkali, ya, ada momen-momen yang namanya perjuangan di dalamnya, peperangan di dalamnya. Jadi bukan malah ngelunturin semangat kita. Itu yang harus digarisbawahi, ya. Jangan gara-gara itu kaitan dengan kehormatan agama, kehormatan Islam yang ada di dalam diri kita hilang gara-gara ada perintah-perintahnya. Untuk kita bersabar, untuk kita menahan diri. Bukan itu. Menahan diri dari apa kan harusnya digarisbawahin lagi tuh. Apa yang perlu ditahan? Kesabaran mana yang perlu ditumbuhkan? Kalau kaitannya dengan kesia-siaan, maksiat, ya, kelalaian, mengalpakan, itu boleh kita bersabar nahan diri. Tapi kalau udah ada panggilan jihad, udah ada perjuangan, sahabat kita misalnya lagi di mana butuh apa namanya bantuan misalnya, datang. Di sanalah inti dari puasa itu sendiri. Gitu. Ngelatih diri kita untuk jauh lebih peduli kepada orang lain. Makanya cenderung yang ada di bulan suci Ramadan ini kita disuruh berbagi. Ngasih sedekah seringin. Yang biasanya ngasih 5.000 saban minggu, sekarang nih tiap hari dah 5.000. Pas hari hahnya di hari mana? Hari Jumat banyakin lagi. Karena Sayyidul Ayyam di dalamnya. Itu kudu benar-benar sigap gitu. Mungkin ketika kita menahan diri itu ada rasa lelah, ada rasa penat, tapi ketahuilah bahwa disitulah latihan besar kita. Latihan yang menjatuhkan cintanya Allah kepada seorang hamba. Itu. Agar supaya manfaat dari puasa tersebut masuk ke relung jiwa kita, masuk ke tarbiyah agama yang selama ini kita emban. Disinilah puncaknya. Maka sebelum datangnya malam-malam mulia seperti malam Lailatul Qadar, kasih tanda dulu nih, kita pantas gak menjadi umat Rasulullah yang memiliki jalur-jalur apa istimewa tersebut. Kelihatannya dari mana? Dari awal. Sekarang kita kudu siapin. Ya. Kita tahu, ya, ketika kita sudah nggak ada nih, kita udah meninggal dunia, semuanya nggak ada lagi manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Udah hari di mana harta dan anak itu nggak ada manfaatnya, nggak berguna, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu sekaranglah tempatnya di mana orang menempatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa bulan suci Ramadan yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang sifatnya spesial, maka pahala yang terkhusus untuk bulan Ramadan ini, pahala puasa, hanya Allah yang pantas menilainya. Kalau aja pahala-pahala yang lain bisa ada hitungannya, 700 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi untuk puasa spesial, fa innahu li, kata Allah, wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan hanya aku yang pantas memberi keagungan pahala kepada hambaku. Gitu. Makanya kita ini lagi ngadepin spesialis sama Allah. Ya. Kalau aja pengen tahu sikap kita sama Allah, ya dari puasa kita. Karena pandangan Allah besok langsung nilainya. Bukan lewat tahan laparnya kita, bukan lewat lemesnya kita sama temen datang, bukan lewat bukber-bukbernya kita, bukan. Tapi bagaimana kita menghadirkan puasa kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya hanya Allah yang dapat menilai dan memantaskan pahala untuk hambanya.
Maka dari itu sebelum kita tutup, ya, mudah-mudahan dari rangkaian-rangkaian yang 2 hari ini kita jalankan menjadikan awal semangat kita menuju ke depan, menuju hari-hari mulia sampai kita mendapatkan malam yang paling istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.